kalaupun mereka itu harus melalui seleksi, seleksi itu hanya formalitas saja. Bahkan mereka meminta terbitkan kepres bagi mereka yang sudah betul-betul melaksanakan tugas ini untuk diangkat menjadi PNS. Kalau bidan desa bisa, mengapa guru honorer tak bisa? Kalau bidan desa bisa, mengapa guru honorer tak bisa? Terima kasih atas kesempatan ini, dan saya kira ini momen yang sangat bagus, sangat luar biasa, terutama dalam menyampaikan harapan, jeritan, mimpi para guru honorer yang terjaring pada saat kami reses maupun dalam RDPU yang lalu. Negara seharusnya memang memberikan perhatian yang lebih baik, kalau perlu diprioritaskan terhadap nasib para guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah, wabil khusus itu di daerah-daerah terpencil, di mana guru-guru negeri itu tidak mau ditempatkan di sana. Kalaupun ada SK penempatan dari pembina kepegawaiannya, mereka lari, tidak melaksanakan tugas. Itu pengalaman saya baik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak maupun juga sebagai bupati. Dan ini sebuah kenyataan yang secara real, secara nyata, yang betul-betul membina, mendidik anak-anak di daerah pedalaman, daerah perbatasan, daerah yang sulit, itu justru para guru honorer ini. Tapi apa perhatian negara kepada mereka? Diberi kesempatan untuk P3K, tapi harus lulus tes. Inikah bentuk kepedulian pemerintah terhadap mereka yang sudah berjuang mati-matian untuk membangun negara kita ini dari sisi pendidikan? Apa artinya slogan mengatakan Indonesia SDM unggul, Indonesia maju, ya, tanpa peran guru honorer, tanpa peran mereka yang benar-benar sekarang ini bekerja di bidang pendidikan di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah susah, sulit, ya, kita yang duduk di kursi empuk di ruangan ber-AC dengan fasilitas yang luar biasa, tidak pernah memikirkan kepentingan mereka. Bahkan untuk menjadi pegawai P3K saja, mereka masih harus mengikuti seleksi. Oleh karena itu saya sampaikan jeritan mereka, ya, keinginan mereka, jangan diseleksi lagi lah mereka ini untuk menjadi P3K. Walaupun tadi dari Pak Dirjen dikatakan diberi kesempatan 3 kali. Ada modul yang mereka pelajari untuk membantu. Tapi kalau pendaftarannya secara online, Pak, di Kalimantan Barat itu banyak sekali daerah-daerah untuk mencapai satu SD itu perjalanannya 3 hari, jalan kaki, Pak. Ya, jalan kaki. Guru-guru itu sampai ada yang tidak bisa pakai sepatu karena kakinya itu tidak bisa lagi pakai sepatu. Jadi tolonglah ini diperhatikan. Kalaupun mereka itu harus melalui seleksi, seleksi itu hanya formalitas saja. Bahkan mereka meminta terbitkan kepres bagi mereka yang sudah betul-betul melaksanakan tugas ini untuk diangkat menjadi PNS. Kalau bidan desa bisa, mengapa guru honorer tak bisa? Kalau bidan desa bisa, mengapa guru honorer tak bisa? Kalau bidan desa bisa, mengapa guru honorer tak bisa? Tolonglah, Pak, bapak-bapak di eksekutif yang membuat kebijakan ini bisa, karena tanpa pendidikan kita semua mengamini, dan kalau tanpa pendidikan kita tidak bisa apa. Sekarang kita bertekad untuk membangun pendidikan bersama-sama. Saya sebagai anggota Komisi 10, Adrianus Asiasidot dari
daerah pemilihan Kalimantan Barat 2, ya mungkin daerah yang walaupun ada di peta Indonesia tapi untuk perhatian dari pemerintah pusat itu sangat-sangat sedikit ya. Dan saya ingin supaya guru-guru honorer di daerah-daerah pedalaman, daerah 3T ini langsung diangkat menjadi P3K atau terbitkan kepresnya untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Ya. Nah, lalu kemudian yang berkaitan dengan kebijakan penggajian mereka untuk P3K pusat itu ditanggung atau masuk dalam beban APBN. Untuk P3K di daerah itu di APBD. Pak, waktu reses kemarin sudah ada bupati yang mengeluh kepada saya, kok gaji tunjangan P3K ini dibebankan lagi ke daerah. Kalaupun itu mekanismenya melalui dana transfer, tolong itu ditegaskan. Ini khusus untuk pembayaran gaji tunjangan supaya Pemda itu merasa tidak terbebani. Nah, kemudian juga ada masalah lain, Pak Iwan ya dari GTK. Ya, untuk masuk ke Dapodik, mereka harus memiliki NUPTK. Yang menerbitkan NUPTK ini adalah bupati. Di Sekadau, di Kabupaten Sekadau, di Kabupaten Kapuas Hulu, dan seterusnya, bupati tidak mau memberikan NUPTK. Karena kalau diberikan NUPTK, artinya itu menambah beban bagi APBD. Itu asumsinya. Jadi tolong juga jangan sampai mereka yang memang sudah benar-benar mengajar ini dibebani lagi dengan syarat yang memberatkan mereka harus memiliki NUPTK. Nah, kemudian juga pendaftaran secara online ya melalui SSCASN P3K. Di Kalimantan Barat 2 itu hanya ibu kota kabupaten dan beberapa ibu kota kecamatan yang bisa online yang memiliki jaringan internet. Jadi pendaftaran ini juga tolong diberi kemudahan. Kalau memang terlambat dari 31 Desember mereka tidak bisa mendaftar, itu ada kelonggaran, ada penambahan. Bayangkan dari 1 juta itu baru terdaftar 489.664 orang. Belum 50%-nya. Jadi kalaupun negara, pemerintah punya niat baik untuk membangun dunia pendidikan ini, lebih khusus lagi untuk membantu tenaga-tenaga honorer ini dengan gaji yang layak, karena sekarang mereka digaji dengan Rp150.000 per bulan, ya bukan 150 juta per bulan, Rp150.000. Harga gula di sana sudah 20.000, harga bensin 25.000 per liter. Bayangkan Bapak-bapak, ya, kan gaji 150.000 mereka bertahan bertahun-tahun, di atas 10 tahun untuk mengajar. Jadi tolong syarat-syarat ini juga ada keberpihakan kepada mereka. Ya, hanya itu yang disampaikan pada kesempatan ini, Ibu Pimpinan, Pak Ketua Komisi, dan teman-teman serta para Bapak Ibu dari kementerian terkait. Terima kasih. Mohon maaf kalau kata-kata saya barangkali tidak tidak sopan atau barangkali juga menyinggung perasaan, tapi itu yang harus saya sampaikan. Ya, saya menyambung lidah mereka karena mereka tidak bisa semua hadir di ruang sidang. Ada satu tumpuk berkas ini yang luar biasa banyak. Ya, aspirasi mereka minta diangkat sebagai PNS dengan kepres. Kalaupun P3K jangan dites. Nah, ini tolong diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.